Hai guys, selamat datang di Cerita Maya. Kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang gerhana dan mitos tentang gerhana matahari yang tersebar dan beredar luas di seluruh warga Indonesia. Cuman kali ini aku akan bahas apa aja mitos yang tersebar di Jawa. Di part 1 sudah aku jelasin sebagian kecil mitos-mitos yang terjadi di Jawa dan Sunda. Terus kali ini aku akan kilas balik tentang zaman dulunya sebelum kita itu kan ada leluhur. Nah, aku pengen tahu gimana tanggapan leluhur tentang gerhana. Apakah sampai seheboh di masa zaman Orde Baru atau pemerintahan Bapak Soeharto? Kita langsung aja simak ceritanya. Leluhur justru tak gentar. Leluhur orang Jawa sendiri sejatinya tidak terlalu mencemaskan gerhana. Beberapa kali peristiwa penting dalam sejarah justru kebetulan terjadi bersamaan dengan hadirnya fenomena alam itu dan disikapi dengan wajar-wajar saja tanpa kepanikan yang berlebihan. Peneliti sejarah Suwardono dikutip dari Media Indonesia mencontohkan Empu Sindok, Raja pertama Medang dari dinasti Mataram kuno, tetap mengesahkan prasasti Turian di Malang saat terjadi gerhana matahari pada 24 Juli 929 Masehi. Peresmian ini juga tercatat dalam buku 3 Prasasti Batu Zaman Raja Sindok terbitan Museum Nasional Indonesia tahun 2003 halaman 3. Sikap serupa ditunjukkan Wisnuwardana, Raja Singosari periode 1248 sampai 1268 ketika meresmikan Prasasti Mula Malurung. Menurut Haris Daryono Ali dalam menggali pemerintahan Negeri Doho 2012 halaman 20, Negeri Doho ini kalau nggak salah Kediri ya, kerajaan zaman dulunya namanya Negeri Doho, tapi sekarang menjadi kota Kediri. Prasasti tersebut disahkan tepat ketika gerhana bulan terjadi pada 1177 Saka atau tahun 1254 Masehi. Dalam prasasti itu tercatat nama Shiva atau salah satu dewa tertinggi dalam ajaran Hindu, juga ayahanda Batara Kala yang kerap dikait-kaitkan dengan gerhana. Oh, jadi memang dari zaman bukan prasejarah ya, ini dari zaman dinasti kunonya Jawa, memang Batara Kala ini memang udah dikait-kaitkan dengan gerhana. Cuman pendahulu kita ini tak gentar aja, maju aja, walaupun ada fenomena alam, mereka tetap menjalankan apa yang harus dijalankan, bukan malah menakut-nakuti warga dengan harus bersembunyi, bunyikan kentongan, harus harus di dalam rumah, bahkan ibu hamil juga harus sembunyi di kolong meja, harus liwetan, seperti itu. Mungkin sampai sekarang masih ada yang percaya, saya mohon maaf ya, cuman ini saya mengutarakan pendapat saya aja gitu loh, jangan dimasukin ke hati ya. Jadi ini cuma cerita pada zaman dulu, bahkan pendahulu kita pun itu cuek-cuek aja, ada gerhana tetap mendirikan prasasti, tetap meresmikan sebuah tetap meresmikan sebuah bangunan atau apapun yang mereka lakukan tanpa mereka takut mitos di balik gerhana. Udah keren banget tuh padahal ya. Kok bisa ya habis itu setelah bertahun-tahun setelahnya, ratusan tahun setelahnya, jadi ada mitos-mitos yang kurang baik gitu ya. Oke, kita lanjut. Selain itu, ada juga prasasti Sucen yang berangka tahun 765 Saka atau 843 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kedu, Jawa Tengah atau bekas pusat kerajaan Mataram kuno ini juga diresmikan saat gerhana bulan. Bahkan menurut penelitian Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia tahun 2001, seperti dikutip dari situs
Bentara Budaya, prasasti Sucen diyakini sebagai catatan tertua tentang gerhana bulan di tanah Jawa. Wow, jadi catatan tentang terjadinya gerhana bulan di Jawa itu sekitar 843 Masehi. Oh, keren nggak teman-teman? Jadi nenek moyang kita zaman dulu aja udah secanggih ini loh, sampai dicatat ada gerhana bulan lewat prasasti ya. Oke. Negara Kertagama, naskah kuno yang kerap menjadi rujukan untuk melacak sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama Majapahit, selesai ditulis tepat ketika terjadi gerhana bulan. Menurut Bambang Pramudito dalam kitab Negara Kertagama 2006 halaman 347, Empu Prapanca merampungkan kitab ini antara September-Oktober 1365 Masehi atau 1287 Saka. Raja-raja Jawa sebagaimana pemerintah dalam konteks negara modern punya perhitungan dan perkiraan yang lebih matang dalam menyikapi fenomena alam yang memang memperoleh tempat dan makna khusus dalam kosmologi Jawa, termasuk gerhana bulan dan matahari. Kendati kalangan istana cenderung bersikap wajar ketika terjadi gejala alam, akan tetapi tidak bagi kaum akar rumput. Akar rumput ini maksudnya rakyat biasa ya, bukan dalam kaum kerajaan. Rakyat kebanyakan seringkali menanggapi kejadian-kejadian seperti ini dengan kepanikan. Contohnya, yang kalian sering tonton di film Korea, aduh suara aku jadi begini, biarin ya. Yang kalian sering tonton di film Korea tuh film-film kolosalnya. Kalau misalnya kemarau panjang banget, yang disalahin siapa? Pemerintahnya, rajanya ya kan. Kalau misalnya terjadi banjir atau wabah, yang disalahin siapa? Rajanya. Ternyata zaman dulu kejadian juga di Indonesia atau khususnya di tanah Jawa. Ketika terjadi kejadian alam, rakyatnya panik. Ternyata di semua daerah itu mirip-mirip ya teman-teman. Itu bisa saja karena intrik politik yang sengaja dilakukan penguasa demi kepentingan tertentu. Nah ini sama banget kan. Aduh jadi kelihatan aku ini pecinta drakor ya. Malah taunya dari drakor, malah sejarahnya bangsa sendiri kita taunya malah dari baca-baca secara nggak sengaja seperti ini. Nah ini nggak boleh nih. Makanya tugas aku wajib juga mengedukasi kalian supaya kalian tahu sedikit aja, kulik sedikit aja sejarah tentang Indonesia, biar kita menimbulkan gerakan cinta Indonesia, ya kan? Ini juga Korea ya, sorry. Oke, kita akan lanjut ceritanya. Kurang dikit sih pembahasannya. Jadi selain rakyat panik karena intrik politik, pernah juga diterapkan pemerintahan Soeharto saat gerhana matahari total pada Warsa 1983. Jadi ini penulisnya adalah Iswara N. Raditya. Jadi aku kasih nama penulisnya ya biar kalian jelas. Jadi pada zaman pemerintahan Bapak Soeharto itu sebenarnya pada 1983 yang heboh-hebohnya tentang gerhana matahari total. Cuman seingat aku saat aku SD atau aku kecil ya, sekitar 6 tahun, 5 tahunan deh, kayaknya pernah ada gerhana juga. Itu masih Soeharto ya, aku juga lupa. Jadi memang disuruh sembunyi di dalam rumah, nggak boleh lihat, dikasih jamnya, tanggalnya, dari jam sekian sampai sekian gerhananya, terus dengan detail. Jadinya kita ketakutan dan ditakut-takutin kalau kita nekat ngeliat kita bakalan buta. Dan zaman dulu ada lagi, aku nggak tahu ya apa cuman aku ya, coba teman-teman nanti sharing, ditakut-takutin kalau nakal nanti diciduk sama mobil gunting. Gitu kata ibu aku. Kalian ada yang berpengalaman sama aku nggak? Sebenarnya ini bukan cerita horor, tapi horor pada zaman aku kecil. Karena kalau aku nakal, aku rewel, aku nangis, aku akan diciduk sama mobil gunting. Mobil gunting tuh bentuknya dalam bayanganku saat itu truk bentuknya kayak tank,
tapi atasnya tuh gunting raksasa gitu loh, yang bisa ngebunuh orang-orang. Ya ketakutan anak kecil zaman dulu. Ada yang punya pengalaman sama? Silahkan share DM ke Instagramnya cerita_Maya. Masih aku tunggu teman-teman. Terus satu lagi, kalau kalian suka dengan konten-konten bertema mitologi dan sejarah tentang Indonesia, tolong komen ya di bawah ya, biar aku tahu kalian seleranya lebih ke misteri atau ke mitos ataupun seputar sejarah Indonesia. Jadi biar aku bisa kedepannya bisa kembangkan channel aku ini biar lebih baik kedepannya gitu aja buat kalian, biar suguhannya jadi lebih bervariatif gitu ya teman-teman. Mohon dukungannya, mohon supportnya, mohon komennya biar aku tahu maunya teman-teman yang setia dengan channel aku ini bagaimana. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode selanjutnya, dan bye-bye.